fasilitator CGP saya, dan Ibu Sutanti selaku pengajar praktek CGP saya. Perkenalkan, pada kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata untuk supervisi akademik kaitannya dengan coaching, yang pada hari ini saya akan bersama dengan coach saya, dalam hari nanti adalah guru yang akan saya supervisi, itu adalah Ibu Tri Haryanti SPD. Berikut untuk tahap yang pertama, yaitu pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu Tri? Sehat, alhamdulillah. Ya, sesuai dengan apa yang kemarin saya sampaikan, Bu. Jadi saya akan melaksanakan supervisi di kelas Ibu. Namun untuk tahapannya yang pertama ini adalah pra-observasi. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan pada hari ini, di mana hari ini tujuan saya nanti adalah agar nanti saya bisa membantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi pedagogik, terutama dalam mengajar. Kemudian Ibu ini untuk bagaimana kesiapan Ibu Tri dalam mengajar, intinya kan seperti itu. Kemudian menurut Ibu nanti dari obrolan kita hari ini itu apa yang akan diharapkan, Ibu? Sebelumnya terima kasih kesempatannya untuk pembimbingan dan supervisi kali ini. Untuk besok saya mengharapkan setelah bimbingan ini paling nggak kita bisa tukar pengalaman, tukar informasi, kemudian berbagi pengalaman ketika saya mengajar nanti bisa menjadi lebih baik. Tuh, saya mengharapkan banyak masukan, saran dari Pak Wahyudi. Ya, jadi ya Bu, ya, nanti setelah ini itu kita bisa ada sharing, ada tukar pendapat ya. Semoga seperti apa yang diharapkan Ibu nanti saya bisa membantu. Iya. Gitu ya. Oke. Iya, betul kemudian sekali. Bu, ini kalau boleh tahu ya, ini Putri itu untuk besok itu mau mengajarkan untuk materi apa? Kebetulan untuk besok itu pas pelajaran materinya itu adalah konfigurasi elektron, Pak. Pelajaran untuk kelas 10. Konfigurasi elektron untuk kelas 10. Terus tujuan yang sudah Ibu rancang untuk pembelajaran konfigurasi elektron itu? Untuk materi konfigurasi elektron, tujuannya yang mau saya capai bersama murid-murid, yaitu yang pertama, siswa itu dapat menghitung jumlah partikel yang ada di dalam suatu atom. Yang kemudian dari bisa menghitung jumlah partikel, dia bisa menentukan konfigurasi elektronnya, di mana letaknya di dalam kulit atom. Kemudian dia bisa menentukan letak atom itu di dalam tabel unsur, Pak Wadi. Kemudian ini Bu, itu kan kalau saya melihat ya, itu kan termasuk pelajaran kimia gitu ya. Ya. Ya, itu kan kimia itu ya menurut saya juga ya, jadi mungkin dari tanggapan anak-anak ada yang sulit, ada yang mudah. Nah itu kira-kira Ibu itu sudah untuk persiapan besok dalam mengajar itu yang sudah disiapkan apa? Yang jelas saya menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, kemudian media pembelajaran yang saya gunakan, kemudian saya juga menyiapkan lembar kerja untuk siswa, kemudian saya juga menyiapkan evaluasinya. Itu ya, berarti sudah cukup lengkap ya yang disiapkan ya Bu ya. Saya harap ya, cukup lengkap. Ya, lengkap untuk bisa mencapai tujuan dari pembelajaran yang sudah Ibu susun tadi. Kemudian tadi ini kan pelajaran kimia ya. Itu ada beberapa anak mungkin menganggap nanti itu ada yang sulit, juga mungkin ada yang apa ya namanya, yang mudah kan begitu untuk dalam pemahamannya. Nah ini berkaitan dengan hal tersebut,
mungkin ada materi yang itu mungkin masih merasa sulit atau perlu waktu dalam penyampaiannya. Iya. Untuk pelajaran kimia ini umumnya menganggap pelajaran yang gimana? Karena terlalu banyak menggunakan imajinasi. Tidak bisa kita lihat. Kita tidak lihat. Jadi anak kayak hanya membayangkan. Karena contohnya bentuk atom. Atom itu kan ukurannya sangat kecil sekali. Jadi kalau seperti ini pelajarannya itu mengandalkan kemampuan dasar yang dimiliki peserta didik. Ada banyak sekali kemampuan yang berbeda-beda di antara anak. Mudah dengan hanya mengandalkan logika saja sudah bisa mengerjakan. Atau mungkin harus dibentukkan dibuat seperti kenyataan baru bisa memahaminya. Jadi tingkat pemahaman sesuatu yang abstrak seperti ini akan berbeda. Jadi nanti ya banyak ada kemungkinan yang cepat sekali untuk menangkap, ada yang kesulitan tergantung kemampuan anak awalnya. Berarti ini Ibu itu kalau di pembelajaran di CGP ya, itu ada pembelajaran namanya berdiferensiasi. Jadi ini Ibu sudah melakukan itu. Jadi di situ Ibu sudah memetakan dari itu berdasarkan dari kebutuhan siswa juga dari kesiapan siswa dalam belajar. Nah, ini kemudian kaitannya dengan itu Bu, untuk menyikapi jadi dari kesiapan belajar siswa yang bermacam-macam itu, strategi atau model pembelajaran seperti apa yang akan Ibu siapkan untuk besok pada saat pembelajaran? Ya, karena ini pertemuan yang kedua, kan saya sudah tahu, artinya sedikit banyak sudah mempelajari anak-anak yang begitu tidak begitu sulit menerima pelajaran ini. Nanti kita kelompokkan sesuai dengan, untuk yang kesulitan juga saya kelompokkan sendiri. Jadi nanti ya biar mereka bisa bekerja sama dalam kelompoknya, biar temannya yang sudah bisa menularkan pemahamannya kepada satu kelompok. Jadi anak itu di dalam kelompok tidak canggung. Saya belum begitu paham, dia bisa begitu leluasa mengeluarkan pendapatnya. Jadi untuk temannya yang dia bisa mengajari temannya yang lainnya. Seperti berbagi pendapat, kemudian mereka saling menghargai, kemudian bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan. Ya Bu, berarti itu sudah bagus sekali ya. Itu berarti sudah Ibu secara tidak langsung sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kalau ada salah satu siswa itu mungkin mengalami kesulitan, itu apa tindakan Ibu? Kesulitan di dalam kelompoknya misalnya. Setelah saya kelompokkan, kemudian saya pantau jika ada yang mengalami kesulitan, maka saya akan ke kelompok tersebut, kemudian akan memberikan lebih banyak latihan sampai anak-anak dalam kelompok tersebut itu paham. Kemudian akan saya tingkatkan tingkat kesukaran dari soal-soalnya. Seperti itu, nanti saya mengharap dengan banyak latihan dan bimbingan langsung di dalam kelompok tersebut, anak-anak akan mempunyai pemahaman lebih dan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Ya, berarti memang sudah disiapkan semuanya ya Bu ya. Ya, ini berarti tinggal nanti kita menjalankan intinya seperti itu ya. Semoga kegiatan besok bisa berjalan dengan baik, lancar, tidak ada masalah. Kemudian ini rencananya akan dilaksanakan kapan? Kebetulan besok hari Senin saya mengajar kimia di kelas 10 O7 jam 5.67. Jam 5.67 ya? Ya. Ya, insyaallah nanti saya akan masuk ke ruangan Ibu untuk melihat bagaimana Ibu mengajar.
Kemudian di sini saya tidak menilai Bu, jadi nggak usah nanti jadi beban Ibu ya, karena ini saya hanya nanti melihat bagaimana kegiatan pembelajaran Ibu. Kemudian kalau nanti perlu ada masukan, nanti insya Allah saya akan memberikan masukan. Intinya jangan menjadi beban gitu ya Bu ya. Jadi seperti itu. Sekali lagi ini terima kasih untuk kesediaan Ibu untuk bisa berbincang-bincang. Kemudian saya ingin nanti setelah kegiatan supervisi di kelas kita ngobrol lagi untuk melihat hasilnya ataupun mengevaluasi dari kegiatan Ibu untuk hari Senin besok itu ya Bu ya. Oke. Terima kasih sekali lagi. Demikian untuk kegiatan pra-observasi sebagai langkah awal kegiatan supervisi coaching supervisi akademis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Alhamdulillah. Meskipun puasa kita harus tetap semangat. Hari ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron.
saja ini mengganggu lagi ya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa untuk kegiatan observasi ini atau kegiatan supervisi ini kan kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Hari ini saya ingin Ibu Tri Haryanti ini untuk bisa menyampaikan tadi untuk kegiatan pembelajaran yang kemarin itu seperti apa. Yang pertama Bu, ini untuk kita melaksanakan coaching ini kira-kira Ibu punya harapan seperti apa? Dengan kegiatan coaching ini saya berharap mendapat masukan, bimbingan untuk saya agar pembelajaran saya di kelas menjadi lebih baik. Ya, jadi bisa mendapat masukan gitu ya. Oke. Kemudian perasaan Ibu ini setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin itu seperti apa? Saya menjadi lega, saya menjadi lebih senang, bersemangat karena dengan ini saya lebih bisa mendapat banyak wawasan, lebih banyak mendapat wawasan sehingga saya bisa mengembangkan cara belajar saya. Yang kemarin ada Ibu rencanakan ya ini untuk kegiatan pembelajaran. Kira-kira untuk rencana-rencana yang sudah Ibu laksanakan ini sudah terlaksana semua belum? Sesuai dengan rencana yang saya buat, hampir semua sudah terlaksana dengan baik sesuai harapan. Ya meskipun ada hal sedikit-sedikit. Terus tujuan pembelajarannya kemarin apa ya Bu ya kemarin? Materi saya yang kemarin itu tujuannya yang pertama, siswa dapat menentukan jumlah partikel dalam unsur. Kemudian yang kedua yaitu tujuannya siswa dapat menentukan konfigurasi elektron. Kemudian yang ketiga, dengan menentukan konfigurasi bisa menentukan letak unsur di dalam suatu tabel periodik unsur. Kemudian dari tujuan tadi ya, diantaranya untuk konfigurasi menentukan letak unsur itu ya. Ini sudah tercapai belum semuanya untuk tujuan-tujuan yang sudah Ibu apa yang namanya rancang? Sudah Pak, sudah bisa, sudah bisa menentukan dengan banyak latihan. Terus ini ya menurut observasi saya kemarin ya, menurut pandangan saya itu untuk proses pembelajaran itu kemarin juga memang sudah berjalan dengan baik. Anak juga sudah aktif gitu ya, aktif mengikuti pembelajaran. Kemudian yang Ibu rasakan ya, itu kan kalau saya lihat ya sudah bagus ya. Namun memang ada beberapa hal yang mungkin Ibu rasakan itu ada hal yang perlu ditingkatkan lagi atau yang mungkin menurut Ibu sendiri itu kurang maksimal lah gitu. Iya. Kalau untuk saya, yang perlu saya tingkatkan melihat kemarin itu yang pertama ini untuk medianya, media pembelajarannya harus lebih banyak lagi, lebih bervariasi lagi. Saya pikir kalau kemarin belum cukup anak karena materi pelajaran saya itu kan sifatnya agak berimajinasi, jadi perlu banyak bantuan ya, perlu banyak bantuan yang bisa membuka. Kalau kita belajar atom itu kan kecil sekali, nggak mungkin kita menunjukkan barangnya kan, berarti abstrak. Perlu banyak mungkin dari YouTube, mungkin dari media-media yang lainnya. Ya. Berarti intinya ya, harus lebih banyak saya persiapkan lagi. Di kontennya itu ya, perlu ada penambahan atau variasi yang menurut Ibu yang kurang. Kemudian menurut Ibu yang sudah tercapai atau yang menurut itu sudah baik itu apa? Yang sudah dilaksanakan pada saat pembelajaran ini? Dengan saya kemarin kan melakukan pengelompokan sesuai dengan kemampuan anak dari sejarah dengan kemampuan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian materi yang saya coba berikan,
media yang saya berikan itu ternyata anak lebih tertarik, kemudian anak lebih aktif, anak lebih mudah mengeluarkan pendapatnya, dia lebih tidak sungkan untuk mengeluarkan pendapat dan bekerja sama. Ya, jadi intinya ya anak lebih lebih aktif. Ya. Kemudian untuk kedepannya itu, ya. Untuk kedepannya tadi kan ada beberapa yang mungkin perlu ditingkatkan juga. Itu mungkin strategi Putri ini untuk pembelajaran kedepannya itu seperti apa? Nah, kalau ini saya mestinya memperbaiki mulai dari pembuatan RPP, Pak. Pembuatan RPP, kemudian saya menentukan gimana caranya, kemudian menambah konten, kemudian mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan apa saja yang bisa untuk saya masukkan pengembangannya. Kemudian saya lebih mendalami anak, sikap anak selanjutnya. Ya, berarti sebenarnya dari gambaran Ibu yang sampaikan tadi banyak juga ya yang akan mungkin ada menjadi peningkatan atau pengembangan dari proses pembelajaran. Nah, kira-kira Ibu itu akan dilaksanakan kapan? Akan dilaksanakan nanti kalau untuk pembelajaran berikutnya. Jadi untuk proses belajar akan dilaksanakan Ya. kelas yang selanjutnya, gitu ya. Iya. Kemudian untuk memperlancar tadi kan ada beberapa di antaranya itu tadi sudah menyampaikan butuh bantuan online. Kira-kira mungkin ada person atau yang nanti dapat mendukung tercapainya target atau tujuan pembelajaran dari Putri yang mungkin butuh seseorang itu atau pihak-pihak yang lain, kira-kira siapa? Setelah saya meminta bantuan Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Kurikulum, kemudian mungkin teman IT dari pihak IT, kemudian teman-teman sejawat saya. Ya, saya kira untuk ini sudah banyak sekali ya Bu ya tadi rencana-rencana juga sudah dilaksanakan, disampaikan ya, semoga nanti bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang terakhir Bu, ini dari hasil coaching hari ini kira-kira perasaan Ibu bagaimana? Perasaan saya menjadi lebih lebih senang, kemudian tergelitik untuk pengen lebih biar saya lebih bisa mengungkapkan diri saya, kemampuan saya lagi. Ya. Dan sebenarnya masih ada hal-hal yang ada di dalam yang belum keluar itu ya. Iya, kalau seperti ini kan bisa bisa mengeluarkan. Oke, saya kira kemudian Bu terima kasih sekali ini sudah